Kita melanjutkan materi kita lagi, yaitu pada 6.4 fungsi eksponensial dan logaritma umum. Nah, sebelumnya kita mau tahu dulu beberapa sifat umum dari fungsi eksponensial dan logaritma umum, ya. Nah, ini sudah pernah kamu lihat mungkin ya waktu kamu SMA atau juga waktu kamu ya bimbingan begitu ya. Sifat dari si eksponen. Kalau kita punya a pangkat x dikali dengan a pangkat y dengan syarat bahwa bilangan pokoknya sama, ya, maka itu akan sama dengan a pangkat x tambah y. Kemudian yang kedua, a pangkat x kemudian dipangkatkan lagi dengan y, maka ini akan sama dengan a, ya, pangkat x dikali dengan y. Kemudian yang ketiga, a dikali dengan b pangkat x, maka ini bisa kita distributifkan menjadi a pangkat x dikali dengan b pangkat x. Kemudian yang keempat, kalau kita punya a pangkat x per a pangkat y, ini akan sama dengan a pangkat x dikurang dengan y. Kemudian yang kelima, yaitu a per b pangkat x. Nah, ini kita ya distributifkan atau kita pecah, maka akan menjadi a pangkat x per b pangkat x. Nah, untuk sifatnya, ya, kalau kamu ingat kemarin, ya, sifat dari si eksponen untuk x itu akan sama dengan e pangkat ln x, bener ya. Ketika misalnya ini kita punya e ln x, ya, maka ini ya itu akan sama dengan 1, yaitu yang inverse ataupun identitas, maka akan hasilnya sama dengan si x, ya. Nah, kalau kita punya a pangkat x, ya, a pangkat x, maka ini akan sama dengan apa? E pangkat ln a pangkat x, ya. Kalau misalnya ini e ln, nah ini kan apa ya, saling identitas tadi kan, maka ini akan sama dengan a pangkat x kan, tidak mengubah fungsi awalnya yaitu a pangkat x, maka ini bisa kita jabarkan si e pangkat ln a pangkat lagi dengan x itu akan sama dengan a pangkat x sama dengan e pangkat ln a pangkat x. Nah, x-nya bisa pindah ke depan, maka menjadi e pangkat x ln a, ya kan? E pangkat x ln a. Nah, maka dari sana kita punya bahwa kalau kita punya fungsi a pangkat x, maka ini juga akan sama dengan e, ya, pangkat x ln a. Ya, contoh misalnya 2 pangkat phi, maka ini akan sama dengan e pangkat phi, ini x-nya, kemudian a-nya sama dengan 2, e pangkat pi ln 2, ya. E pangkat pi ln a, ln-nya ln a-nya berapa? 2, maka ini ln 2. Nah, kita mau melihat turunannya, ya. Turunan dari si fungsi eksponensial dan logaritma umumnya. Turunan dari si a pangkat x, ya. A pangkat x itu akan sama dengan turunan dari si, nah, kita punya apa tadi? Si ax itu adalah, kita kecilin aja, si ax itu adalah e pangkat x ln a, maka ini ya turunan dari e pangkat x ln a. Nah, ini kita mau turunkan, ya. Ingat turunan eksponensial, maka itu akan sama dengan turunan dirinya sendiri, hasilnya adalah dirinya sendiri, yaitu e pangkat x ln a dikali dengan turunan dalamnya, yaitu adalah fungsinya x dikali ln a, x dikali ln a. Nah, sekarang ya ini masih tetap e pangkat x ln a, ini akan sama dengan turunan dari si x ln a. Nah, perhatikan, ya, x ln a. Nah, a ini tadi apa? A ini adalah konstanta, ya. Maka ln a ini adalah logaritma natural dari suatu bilangan, maka hasilnya akan sama dengan, ya, maka ini juga hasilnya adalah suatu bilangan, ya, bilangan. Nah, kalau misalnya kita buat ini x menjadi dikali dengan ln a, dengan si a itu adalah suatu bilangan, kita misalkan sama dengan c, ya, x dikali c atau sama dengan cx, maka turunannya ini adalah apa? Turunannya ini sama dengan apa? X kan? Turunannya adalah c, ya kan? Nah, sama juga dengan ini x ln a, maka turunannya adalah ln a, ya kan? Nah, maka kita punya bahwa turunannya itu sama dengan e pangkat x ln a dikali dengan ln a, atau bisa kita juga buat ln a dikali dengan e pangkat x ln a. Nah, perhatikan bahwa kita tahu tadi e pangkat x ln a itu sama dengan ax, ya kan? Kita tunjuk aja ya. E pangkat x ln a itu akan sama dengan ax.
Nah, maka bisa kita tuliskan juga si turunan dari si A pangkat X itu akan sama dengan ln A dikali dengan AX. Bisa ya? Oke, atau juga kalau misalnya turunan dari A pangkat suatu fungsi, ya, fungsi misalnya A pangkat X kuadrat atau A pangkat X kuadrat tambah 5 atau misalnya A pangkat akar X, ya, maka kita punya turunannya itu sama dengan ln A dikali A pangkat fx dikali dengan turunan si fx. Bisa ya? Oke, nah coba kita lihat contohnya. Mana contoh? Ya, ini. Turunan dari d dx 3 pangkat x. Maka tadi turunannya itu d dx dari si A pangkat x sama dengan apa? Ln A dikali dengan A pangkat x, ya kan? Nah, makanya kita punya turunannya ini A-nya sama dengan 3, kemudian ini x-nya. Ya, maka turunannya sama dengan ln 3 dikali 3 pangkat x, atau juga boleh kamu buat 3x dikali dengan ln 3. Nah, kemudian kita lihat e pangkat x. Nah, maka hasil turunannya sama dengan ln e dikali dengan e pangkat x yang sama dengan e pangkat x, karena ini sama dengan 1, ya. Oke, kita lihat lagi soalnya. Turunan dari 5 pangkat akar 3x, ya. 5 pangkat akar 3x, A-nya sama dengan 5, ini sama dengan A, maka ini adalah sebuah fungsi fx-nya kan. Nah, ingat turunannya diturunkan lagi terhadap fungsi fx-nya kan. Maka ini sama dengan ln 5, tadi kan ln A dikali dengan A pangkat x dikali dengan turunan dari si fx kan. Maka ln 5 dikali dengan 5 pangkat akar 3x dikali dengan turunan dari si x pangkat sepertiga. Ya, maka hasilnya sama dengan ln 5 dikali 5 pangkat sepertiga x dikali dengan turunan x pangkat sepertiga dikali x pangkat min 2/3. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi ln 5 dikali 5 pangkat akar 3x per 3 dikali dengan akar 3 dari x kuadrat ini ya, sepertiga ini di bawah jadinya. Oke, nah kita mau lihat nomor 4, turunan dari 7 pangkat tangan 2x. 7 pangkat tangan 2x, ya, kita sudah tahu tadi bahwa itu sama dengan ln A, maka ln 7 dikali dengan A pangkat x kali dengan 7 pangkat tangen 2x turunan dari tangen 2x, ya. Maka ini kita buat coretannya di sini. Turunan tangen itu adalah sekan kuadrat, ya, maka sekan kuadrat 2x turunan dari 2x sama dengan 2, maka tinggal kita kalikan ln 7 dikali 7 pangkat 2x sekan kuadrat 2x dikali dengan 2. Maka hasilnya, ya, boleh ini 2-nya kita pindahin ke depan. 2 dikali ln 7 dikali dengan 7 pangkat tangen 2x dikali sekan kuadrat 2x. Gampang ya. Nah, coba kita lihat contohnya lagi. Untuk y sama dengan x pangkat e dikali dengan e pangkat x. Nah, ini adalah sifat perkalian, ya, perkalian. Kalau misalnya ada turunan, ya, turunan dari fungsi perkalian fx dikali dengan gx, ya kan, ataupun misalnya u dikali v, maka ini akan sama dengan u aksen v ditambah v aksen u, ya. Nah, sekarang ini karena perkalian, maka kita buatkan turunan dari x pangkat e dikali e pangkat x itu akan sama dengan turunan dari x pangkat e dikali dengan e pangkat x ditambah turunan dari e pangkat x dikali dengan x pangkat e. Jangan bingung ya, ini kamu boleh misalkan ini u, ini v. Maka u aksennya ini dikali dengan v ditambah v aksennya dikali dengan u, ya, sama aja. Nah, pertanyaan adalah bagaimana turunan x pangkat e? Ya, kita bikin coretan dulu di sini. X pangkat e di sini ya, x pangkat e. Apakah e ini suatu fungsi? Ya, bukan. E ini adalah suatu bilangan. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita ambil x pangkat 5, maka apa turunannya? Ya, maka ini kan kita bawa ke sini. Maka ini 5 dikali dengan x pangkat 5 kurang 1. Nah, karena e ini adalah suatu bilangan, maka sama saja. Maka ini kita bawa juga menjadi e kali x pangkat e kurang 1. Ya kan? Nah, maka turunannya adalah e dikali x pangkat e kurang 1 dikali e pangkat x ini, ya, ditambah dengan turunan dari e pangkat x. Ingat, turunan eksponensial adalah dirinya sendiri,
maka E pangkat X dikali dengan X pangkat E. Nah, karena sama-sama mempunyai E pangkat X, maka bisa kita sederhanakan E pangkat X dikali dengan E pangkat X E kurang 1 ditambah X pangkat E. Nah, coba kita lihat contoh yang ke-6. Turunan dari X pangkat 5 kali dengan 3X. Maka ya sama seperti tadi, karena ini perkalian, kamu misalkan ini U, kemudian ini V. Turunan dari si X dikali dengan 5 pangkat 3X ditambah X dikali turunan dari 5 pangkat 3X. Nah, ini kamu bisa kerjakan sendiri ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat integral dari fungsi eksponensial dan logaritma umumnya. Nah, kita punya integral dari si A pangkat U terhadap DU. Maka ini akan sama dengan A pangkat U per ln A ditambah C. Ingat kalau turunnya tadi ln A dikali dengan A pangkat U. Tapi kalau integral dia dibagi dengan ln A. Oke. Nah, kita ambil contoh. Integral dari 3 pangkat X dx. Maka A-nya sama dengan 3 pangkat X per ln 3 tambah C. Oke? Ya. Nah, kemudian kita mau lihat lagi. Kalau misalnya dia pakai batas yang tentu 0 sampai dengan 4, nah, tadi kan kita punya integralnya 3 pangkat X per ln 3, maka kita buat batasnya. Batas atas ya 4 dikurang dengan batas bawah. Maka 3 pangkat 4 per ln 3 dikurang 3 pangkat 0 per ln 3 sama dengan 80 per logaritma 3. Nomor 2. Nah, kita mau mengintegralkan 1 sampai dengan 4. Integral 3 pangkat akar X per akar X. Nah, di sini kita mau lihat apakah sudah sesuai dengan fungsi awal. Ya, fungsi awalnya adalah A pangkat U kan terhadap DU misalnya. Maka ini akan sama dengan A pangkat U ln A tambah C. Nah, sedangkan yang kita punya adalah ada akar X. Maka disinilah kita menggunakan metode substitusi. Ya, kita misalkan U-nya sama dengan akar X, kemudian turunannya sama dengan setengah kali X pangkat min setengah, kemudian kita sudah punya setengah dikali 1 per akar X. Nah, yang dia minta adalah 1 per ini, fungsinya ini dx ya, ini dx, sorry, ini dx. Nah, yang dia minta soalnya adalah 1 per akar X dx. Nah, maka ini yang kita punya, kita rubah menjadi kedua ruas dikali 2 ya, dikali 2, maka 2 du sama dengan 1 per akar X dx. Nah, sekarang kita mau lihat fungsinya tadi. Integral 1 sampai dengan 4 3 akar X, pangkat akar X per akar X dx. Nah, tadi akar X nya adalah U ya kan, maka kita rubah menjadi 3 pangkat U dikali dengan tadi nilai 1 per akar X dx itu sama dengan 2 du ini. Nah, maka kita integralkan, ini konstanta bisa kita buat di depan, 2 integral dari 1 sampai dengan 4 3 pangkat U. Nah, ini sudah memenuhi seperti A pangkat U tadi kan, du ini kan sama dengan A pangkat U per ln A tambah C ya kan. Nah, maka integral dari 3 pangkat U itu akan sama dengan 3 pangkat U per ln 3. Nah, ingat batasnya masih pada X ya, batas 1 sampai 4 itu adalah X. Oh sorry, berarti ini kita belum bisa buat batasnya karena itu pada X ya. Oke, nah setelah itu kita mau mensubstitusi batas si X, maka kembalikanlah si U-nya tadi menjadi si X. X tadi apa? X. U-nya tadi apa? U-nya itu kan sama dengan akar X, ya kan? Maka kita buat 2 dikali 3 pangkat akar X per ln 3 dengan batas 1 sampai dengan 4. Nah, maka ini batas atasnya 3 pangkat akar 4 per ln 3 dikurang dengan batas bawah 3 pangkat akar 1 per ln 3. Nah, akar 4 sama dengan 2, akar 1 sama dengan 1, maka kita punya 9 per ln 3 dikurang 3 per ln 3 sama dengan 6 per ln 3. 2 dikali 6 12 per ln 3. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat contoh lain lagi ya, contoh lain. Contoh lain nomor 3. Oke, ya. Integral dari 3 pangkat X per 1 tambah 3 pangkat X dx. Nah, ini belum seperti fungsi awal ya, maka kita misalkan ya, U sama dengan 1 tambah 3 pangkat X, kemudian turunan dari 3 pangkat X, turunan dari A
pangkat X, ya berarti ln A dikali dengan 3 pangkat X, ln 3 dikali dengan 3 pangkat X. Nah, sedangkan yang minta adalah 3X dx, sedangkan kita punya adalah ln 3 dikali 3X, maka ini kedua ruas sama-sama dibagi ln 3, du per ln 3 sama dengan 3 pangkat X dx. Oke, nah sekarang kita susun. Setelah kita rubah ya, 1 per 1 tambah 3 pangkat X dikali dengan 3X dx, ini kan fungsinya sama ya. Maka integral dari 1 tambah 3 pangkat X itu kan tadi sama dengan U, maka 1 per U dikali dengan 3 pangkat X dx itu akan sama dengan apa tadi? du per ln 3, ini ya, du per ln 3. Maka karena ln 3 atau 1 per ln 3 itu sama dengan konstanta, ya kan, konstanta, maka ini bisa kita pindahkan ke depan. Ini 1 per ln 3 integral 1 per U. Nah, integral 1 per U itu akan sama dengan apa? Ln nilai mutlak U ditambah C. Ingat, U-nya kembalikan dalam bentuk X, maka U-nya tadi adalah 1 tambah 3 pangkat X, maka hasilnya sama dengan 1 per ln 3 dikali dengan ln nilai mutlak 1 tambah 3 pangkat X tambah C. Oke, nah sampai situ ya pembahasan materi kita mengenai sifat umum, eksponensial, dan logaritma umum. Nah, dan beberapa contoh soal juga. Nah, untuk lebih kamu memahami tentang eksponensial, logaritma umum dengan operasi turunan dan integralnya, maka kamu harus lebih sering mengerjakan soal. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.